Shalom para sahabat Narwastu, salam sehat. Ini adalah podcast ke-158 majalah Narwastu. Kembali kami mendatangi seorang sahabat Narwastu yang juga figur yang pernah masuk dalam 21 tokoh Kristen inspiratif 2014 pilihan majalah Narwastu. Beliau adalah seorang tokoh masyarakat, seorang pengusaha, dan juga anggota jemaat gereja HKBP. Beliau tidak asing lagi di tengah jemaat HKBP. Beliau adalah Bapak Insinyur Sahat Parulian Pasaribu Magister Pendidikan. Beliau saat ini dipercaya sebagai Komisaris Utama Bona Mitra Group, juga anggota jemaat gereja HKBP Kebun Jeruk Jakarta Barat, Wakil Ketua Umum Punguan Pemparan Raja Pasaribu Indonesia, juga Ketua Umum Paguyuban Masyarakat Tapanuli Tengah, Komisaris PT Indeksim Koalindo, dan sering diundang sebagai penceramah, terutama memberikan motivasi kepada anak-anak muda, termasuk warga gereja, terutama di HKBP. Kita akan berbincang nanti dengan beliau, dan perlu kami sampaikan, kami bukan berbicara tentang video viral yang saat ini terjadi di HKBP, bukan itu. Yang kami bicarakan adalah tentang pemimpin yang kita dambakan di gereja besar HKBP. HKBP pada awal Desember 2024 akan mengadakan Sinode Godang atau semacam kongres untuk memilih Eporus dan Sekjen HKBP. Shalom Pak Pasaribu. Ya, salam. Selamat siang juga para sahabat Narwastu. Salam sehat ya. Dan salam sehat. Ya. Baik, para sahabat Narwastu, kita akan berbincang tentang apa pikiran, perasaan atau refleksi seorang anggota jemaat HKBP. Beliau ini perlu dicatat seorang yang cukup kritis terhadap HKBP, tapi juga orang yang dikenal sangat peduli untuk membantu gereja HKBP. Pak Pasaribu, Bapak selama ini dikenal seorang yang sangat peduli terhadap HKBP ya. Dan pada awal Desember 2024 ini gereja besar ini akan mengadakan Sinode Godang 2024 di Sipoholon, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Apa yang Bapak bisa komentari tentang persiapan Sinode Godang ini? Karena Bapak juga kan pasti banyak juga mendapat informasi, bahkan berinteraksi dengan para pendeta HKBP. Apa sejauh ini yang Bapak dapatkan informasi tentang persiapan ke sana? Ya, saya sudah dapat informasi Sinode Godang akan dilaksanakan di bulan Desember 2024. Yang sampai hari ini informasi ke saya hanya dua calon untuk Eporus. Pertama Dr. Victor Tinambunan, Amang Dr. Victor Tinambunan. Yang kedua Amang Pendeta Maulinus Regar. Nah, siapapun yang terpilih jadi Eporus harus kita bisa terima. Tetapi sebelum mereka dipilih, saya punya pemikiran hendaknya Eporus yang akan terpilih nanti adalah Eporus yang visioner untuk membawa kemajuan kepada HKBP. Terutama di bidang HKBP sekarang ini sangat tertinggal di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, Eporus yang akan terpilih nanti harus benar-benar memberikan perhatiannya untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, HKBP harus memiliki sumber keuangan bukan saja dari jemaat lagi, dan bukan saja juga dari badan usaha, tetapi juga harus bisa masuk ke APBN. Itu yang kita harapkan nanti Eporus yang akan terpilih nanti ini betul-betul Eporus yang akan membawa kemajuan kepada HKBP. Itu yang kita harapkan. Yang kedua, saya mendengar apa kepentingan Sintua untuk memilih Eporus? Tidak ada kepentingan Sintua untuk memilih Eporus. Menurut saya, sebagusnya Eporus itu dipilih oleh para pendeta, seluruh pendeta yang akan memilih, tidak Sintua, termasuk pendeta fungsional. Sebab pendeta fungsional, serendah apapun jabatan pendeta di HKBP, dia telah menyerahkan hidupnya di gereja HKBP, dan dia ingin memperbaiki nasibnya dengan pimpinannya. Itu sebabnya, menurut saya, sebagusnya Eporus itu dipilih oleh seluruh pendeta HKBP. Jangan dicampur adukan dengan Sintua. Itu loh, itu yang saya harapkan. Dan kemudian, sistem pemilihan yang sekarang ini pun tidak harus langsung ke PA Raja semua, kan tidak. Untuk apa ada distrik? Ya di distrik aja, tinggal memilih gambar, distrik ini memilih Eporus ini, nama ini, di distrik sana memilih, nanti diumumkan, sehingga bisa menghemat, itu loh. Jadi menurut saya ini
Tapi mungkin ini bukan hanya tahun 2024. Itu sebabnya saya mengharapkan Eporus yang akan terpilih nanti adalah Eporus juga yang membawa perubahan kepada HKBP, baik aturan dan peraturan di HKBP, baik pemilihan untuk Eporus maupun Eporus yang bisa membawa HKBP ke ormas, organisasi masyarakat, karena bagaimanapun HKBP adalah bagian dari NKRI. Dulu waktu zamannya Amang S.A. Nababan sebagai ketua PGI, HKBP telah menandatangani azas tunggal Pancasila, satu-satunya azas berbangsa bernegara. Lah kalau memang kita sudah tandatangani azas tunggal berbangsa bernegara, kenapa kita tidak masuk ormas? Supaya apa? Supaya nanti apabila HKBP telah terdaftar di 2/3 provinsi Indonesia, maka HKBP berhak mendapat APBN. Itu yang kita harapkan. Ada lagi yang paling sering yang menjadi pemikiran saya. Coba kita secara jujur. Berapa persen sekarang ini pendeta HKBP belum memiliki rumah loh? Bagaimana sih mereka ke depan? Sementara HKBP hanya selalu mengandalkan sumber keuangannya paling utama dari jemaat. Itu udah masa lalu. Itu yang saya harapkan untuk pemilihan Eporus yang akan datang ini. Mari kita pilih Eporus yang visioner. Itu saya kira-kira. Ya. Pak Pasaribu juga di bulan-bulan yang lalu sangat kritis bicara tentang izin tambang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada ormas keagamaan. Ya. Bapak akan terus mengupayakan itu supaya diperhatikan oleh pimpinan pusat HKBP? Iya. Jadi begini, HKBP mempunyai badan usaha. Badan usaha HKBP yang paling memberikan untung mana? Saya ingin tahu dulu. Perusahaan mana yang di lingkungan HKBP yang memberikan keuntungan yang sangat berarti untuk mendukung keuangan HKBP? Nah, pemerintah telah menawarkan tambang batu bara untuk HKBP, untuk ormas keagamaan, kok malah kita tolak? Kenapa kita harus menolak? Seperti yang pernah kita bicarakan, saya pernah bertemu dengan Amang Pendeta Gomar Gultom, Amang Boru Gomar Gultom. Dia bilang pernah kita hitung kalau ormas Kristen memperoleh tambang batu bara paling tidak 1,2 triliun akan memperoleh income tiap tahun. Bisa dibayangkan. Ini uang kan cukup besar, keuntungannya besar. Tetapi saya jangan masuk dulu ke soal keuntungan. Tapi saya ingin jelaskan dulu ke Narwastu, sahabat Narwastu, apa itu pertambangan batu bara. Dulu pertambangan batu bara ini cadangannya adalah cadangan negara, sama dengan minyak. Minyak bumi juga cadangan negara, hanya bisa diusahakan oleh perusahaan negara. Nah, kalaupun perusahaan negara yang bekerja sama dengan swasta, itu harus memberikan royalti kepada negara. Lah sekarang, cadangan negara ini diberikan kepada ormas keagamaan, kok kita nolak? Saya kan bergerak di bidang pertambangan ini cukup lama. Saya belajar pertambangan dari tahun 74. Lulus saya sarjana pertambangan, kerja di Kementerian Pertambangan. Terus saya berwira swasta di wira swasta pertambangan. Pertambangan selamanya pertambangan, selama hidup saya menjelang usia saya 70 tahun. Hampir seumur hidup saya bekerja di bidang pertambangan. Kok kita tolak? Dan saya tahu persis. Nah, maka sering saya katakan kepada HKBP, dulu HKBP waktu saya masih kecil, saya masih ingat itu dua-dua pendeta. Tuhan, berikanlah kami jemaat yang pintar, supaya ada nanti generasi penyambung yang akan mendukung kelangsungan hidup gereja kami ini. Lalu jawab Tuhan, dijawab itu Tuhan, dijawab Tuhan, diberikan jemaat yang pintar-pintar ya HKBP. Sekarang jemaat yang pintar-pintar ini pernah ditanya enggak? Kan tidak pernah ditanya kita ini, langsung main tolak aja. Nah, ormas-ormas agama lain sudah menerima, mereka akan makmur. Dan perlu diingat, cadangan yang diberikan oleh pemerintah ini adalah cadangan yang berlebihan, yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan PKP2B, perjanjian pengusahaan pertambangan, ya, seperti kontrak karya, semacam kontrak karya lah. Berapapun yang akan diberikan pemerintah, ini cadangan cukup bagus sebetulnya. Nah, kita ini membuka tambang, kami membuka tambang itu hanya dari masih sedikit lah, kalau masih ada daging di antara tulang-tulang yang kami usahakan, itu juga masih menguntungkan. Ini cadangan yang empuk yang akan diberikan, dan pemerintah mengambil alih ini dari tambang-tambang besar ini untuk diberikan kepada ormas dengan alasan ormas ini berjasa dulu waktu memerdekakan Republik Indonesia ini. Nah, kenapa kita menolak? Ini sangat disesalkan. Maka negara tidak rugi
ketika kita menolak ini, negara tidak rugi. Tetapi jemaat Kristen selamanya akan menderita karena kita melepaskan ini. Coba, badan usaha apa yang harus dikerjakan HKBP supaya memberikan keuntungan yang layak untuk menopang keuangannya? HKBP tidak mempunyai perkebunan sawit, setahu saya. Padahal dia di Sumatera Utara. Sumatera Utara itu kan sangat luas daerah perkebunan sawit. Dan ini pun harusnya diusahakan. Sebahagian hutan lindung itu harus diciutkan menjadi hutan apel yang harus diusahakan oleh HKBP. Karena HKBP ini memerlukan sumber keuangan yang memadai supaya dia bisa masuk ke sektor pendidikannya, ke sektor kesehatannya. Oleh sebab itu, saya katakan HKBP harus masuk ke APBN. Iya. Kalau bicara tentang keuangan di HKBP, Bapak melihat bagaimana soal penyerapan sentralisasi keuangan itu? Nah, begini, sentralisasi keuangan ini bisa kita nilai berhasil apa tidak, bukan sekarang. Ini kan masih seumur jagung nih. Disebut berhasil sentralisasi memerlukan waktu mungkin 10-15 tahun kemudian baru bisa kita nilai apakah sentralisasi berhasil. Tetapi setahu saya sentralisasi ini kan tumpuannya kan uang dari jemaat. Uang dari jemaat kan 55% dari setiap gereja di daerah-daerah disetor ke pusat. Yang tinggal di daerah hanya 45%. Apa masih bisa 45% itu mendukung atau mendanai kebutuhan gereja setempat? Dan mereka juga akan mengeluh sekarang ini. Sudah mulai ada keluhan, 1-2 saya dengar. Ya mudah-mudahan aja berhasil. Tapi berhasilnya kita nilai, bukan sekarang. Perlu waktu 10-12 tahun. Tetapi sebelum ke situ, kita berpikir rasional lah dulu. Saya sebagai jemaat HKBP diajak berpikir rasional. Sumber keuangan HKBP yang sekarang ini adalah tumpuannya masih jemaat. Ya, badan usahanya belum memadai. Nah, pemerintah memberikan badan usaha yang bagus dikelola, tambang batu bara, kok kita tolak? Nah, lalu apakah HKBP pernah meminta juga kepada pemerintah pusat supaya sebagian lahan hutan yang ada di Sumatera Utara sana diciutkan untuk dijadikan kebun sawit misalnya buat HKBP? Apa pernah diusahakan? Enggak juga kan? Ini diberikan loh. Kalau kita mengajukan permohonan sawit, kelapa sawit untuk 10 hektar, belum tentu langsung dikabulkan. Ini diberikan cuma pertambangan batu bara, kita tolak. Coba. Alasannya apa? Lingkungan mana yang dirusak? Ya kan? Lingkungan menilai sebuah lingkungan pertambangan itu juga memerlukan waktu 10-15 tahun kemudian setelah perusahaan itu berakhir, tidak produksi lagi. Bukan sekarang. Mana yang dirusak? Yang dilihat AKBP adalah lingkungan yang dirusak karena pertambangan liar. Lah pertambangan liar kan bukan yang tidak punya izin, itu kan kewenangan polisi menertibkan. Kenapa itu yang dilihat? Harusnya yang dilihat pertambangan yang besar, yang bagus, yang membuka lapangan kerja, itu yang harus dinilai. Jadi HKBP tidak mencontoh tambang-tambang yang besar. Oleh sebab itu saya katakan, saya ragu yang memegang sekarang di badan usaha HKBP ini siapa-siapa ini? Apakah pimpinan HKBP semacam Opung Leporu misalnya menanyakan nggak kepada pimpinan-pimpinan badan usaha, gimana nih kalau HKBP diberikan tambang batu bara, bagaimana badan usaha kita? Bisa nggak kalian kelola? Siapa kira-kira yang bisa mengelola? Kan begitu. Ini kan enggak, langsung main tolak. Tidak gampang. Saya adalah entrepreneur. Saya menciptakan lapangan kerja. Saya menciptakan bisnis saya sendiri. Tidak gampang loh. Itu harus mempunyai bakat, talenta. Punya talenta untuk berusaha. Di samping dia punya kemampuan intelektual. Tapi harus punya talenta. Nah, kita di HKBP, banyak jemaat HKBP yang punya talenta berbisnis, tetapi tidak punya lahan untuk apa yang dibisniskan, tidak punya bidang yang mau dibisniskan. Ini diberikan, kenapa kita tolak? Ya, kembali soal kepemimpinan di HKBP, apa Bapak melihat bahwa pucuk pimpinan di HKBP kurang bisa menerima masukan atau katakanlah gagasan ide dari anggota jemaat yang katakanlah punya SDM yang baik? Saya sampai sekarang, itu yang saya pertanyakan dalam hati saya. Sebenarnya kalau lihat di buku Almanak HKBP, banyak sekali orang-orang pintar di situ. Banyak orang di badan usaha, banyak ahli pintar. Tapi saya nggak pernah diundang untuk itu, untuk hadir. Dan sejauh ini saya belum lihat HKBP hanya pintar dalam, ya hanya bilang kerohanian aja. Berbisnis dia belum tahu. Padahal kita ini masih hidup di bumi loh. Seperti saya katakan di awal, pernah nggak HKBP menceritakan, memberitahukan kepada jemaat berapa persen pendeta HKBP kalau nanti pensiun belum punya rumah? Ayo,
belum punya rumah. Kepada siapa mereka akan minta tolong? Jemaat terus. Ya kan? Jemaat terus. Betul, jemaat kita itu udah jenuh, jemaat HKBP itu. Ada negara yang bisa menyediakan kesejahteraan buat gereja. Kalau gereja itu bergerak di bidang pendidikan, bukan hanya di kerohanian, bergerak juga di bidang pendidikan dan kesehatan. Sekarang pertanyaannya, kalau ada jemaat HKBP sakit, apakah mampu rumah sakit di Bali menampung? Jadi coba kita perhatikan agama-agama lain. Di mana-mana di setiap provinsi ada rumah sakit mereka. Kenapa HKBP tidak punya? Kenapa? Maka saya katakan kepada kawan-kawan, jangan model-model pembangunan gereja di Eropa dibawakan ke Indonesia. Jangan. Kita berapa sih HKBP? Paling HKBP 4% dari penduduk Indonesia ini. Kita sangat kecil. Oleh sebab itu, kita tidak bisa melepaskan diri dari NKRI. Jadi gereja kita tidak bisa lepas dari peranan bernegara, berbangsa dan bernegara. Ya. Terkait dengan itu Pak Pasaribu, di bulan yang lalu seorang tokoh masyarakat Batak yang juga seorang profesor yang hebat, Profesor Payaman Simanjuntak, dalam bukunya yang diluncurkan tentang manajemen gereja, bicara tentang mutasi pendeta di HKBP. Beliau menyampaikan ternyata mutasi di HKBP itu sangat mencemaskan di tengah pendeta HKBP. Jadi misalnya ada pendeta HKBP yang menyampaikan mereka pun sangat takut mengkritik, karena kalau pendeta pimpinan HKBP dikritik, itu akan keluar SK untuk mutasi. Komentar Bapak bagaimana? Iya, saya juga sudah dengar itu, dan saya kenal Pak Amang Payaman Simanjuntak, saya kenal, cukup orang pintar, sangat hebat pemikirannya, dan saya setuju itu yang dikatakan mutasi di HKBP bisa berdampak negatif. Makanya saya katakan begini ya, sebenarnya sistem pemilihan Eporus ini harus melibatkan semua pendeta. Artinya, jangan hanya pendeta resort. Pendeta resort kalau berfoto dengan calon Eporus yang tidak disukai misalnya, itu kan pendeta resort kan bisa turun derajat menjadi pendeta fungsional. Itu kan memberikan suatu peluang diskriminasi. Jadi kalau semua pendeta memilih, itu peluang itu nggak ada lagi. Cara-cara yang begitu tidak perlu lagi. Nah, kita sebagai manusia berpikir harusnya menghindari terjadinya hal-hal yang negatif bagi pendeta. Jadi siapapun pendetanya, dengan berfoto siapapun, itu tidak akan ada itu kalau dari awal pendeta berhak memilih. Nah sekarang kalau diturunkan dia dari pendeta resort menjadi pendeta fungsional, dia kan tidak jadi ikut lagi memilih Eporus. Oleh sebab itu jadi takut. Saya potong sebentar. Ada yang mengadu pendeta seperti itu ke Bapak? Adalah, ada. Saya nggak usah sebut marganya. Ada, bertelepon malah panjang lebar, ya kan? Nah, kalau ada masalah seperti ini, apa yang Bapak mau tawarkan ke pimpinan pusat HKBP supaya ke depan tidak terulang lagi? Eporus, pemilihan Eporus ke depan supaya jangan terulang hal yang gini, seluruh pendeta ikut memilih. Karena pendeta muda pun dia telah menyerahkan hidupnya di dalam gereja ini dan menyerahkan nasibnya kepada pimpinannya. Kenapa dia nggak bisa ikut memilih? Tentu dia harus memilih pimpinannya yang layak untuk memberikan sejahtera buat dia. Kenapa hanya pendeta fungsional nggak bisa ikut memilih? Kenapa hanya pendeta resort yang harus memilih? Dan Sintua, apa peranan Sintua rupanya? Sintua pun tunduknya terhadap pendeta resort. Buat apa lagi Sintua ikut memilih Eporus? Itu bagi saya ini tidak baik lah buat saya. Kemudian lagi, saya juga pernah melihat, saya mau lihat nih ya, pendeta penjenjangan pendeta, tiba-tiba beberapa pendeta junior sudah masuk ke ibu kota. Harusnya kan JT itu kan harus bertahap. Berarti tidak ada diperhatikan merit system. Iya, harusnya pengkaderannya harus jelas dari bawah. Jangan langsung ujuk-ujuk udah langsung ke sini. Contoh misalnya, kalau kita mau ngirim pendeta di Bandung misalnya, yang budayanya Sunda, jauh sebelum dipersiapkan mau ke Bandung, oh ini pendeta ini nanti akan di Bandung, sehingga dia suruh belajar bahasa Sunda, suruh belajar budaya Sunda, sehingga dia begitu ditempatkan di Bandung, dia berkenalan dengan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat Sunda. Di Jawa Timur pun begitu. Janganlah pendeta tiba-tiba belum ada pengetahuannya budaya Jawa langsung dikirim ke Jawa. Yang begini-gini sebetulnya di HKBP mengurangi pergaulan kita antar etnis. Bagaimana kita bisa akrab, ya kan? Nah kemudian lagi pendeta pun kurikulum di pendeta kalau kasih muda perlu belajar bahasa Arab.
Memang betul bagus bahasa Yunani karena itu adalah bahasa dari teologi. Tapi manfaatnya di Indonesia apa bahasa Yunani? Hanya di lingkungan pendeta betul, tapi untuk lingkungan masyarakat Indonesia lebih banyak peranan bahasa Arab dari bahasa Yunani. Kenapa kita nggak didik pendeta kita berbahasa Arab? Supaya kita lebih akrab. Ya, ini pun perlu dibenahi. Nah, saya menginginkan Eporus yang ke depan harus memasukkan kurikulum STT di lingkungan HKBP harus masuk bahasa Arab, wajib. Iya. Karena kita hidup di majoriti yang beragama Islam. Iya. Pak Pasaribu, kita berbincang tentang manajemen dan kepemimpinan di HKBP. Sekiranya Bapak, saya tanya, mudah-mudahan Eporus, Sekjen, dan para pimpinan pusat HKBP menyaksikan podcast ini. Apa yang Bapak mau sampaikan kepada mereka dalam menyambut Sinode Godang 2024 ini? Silakan. Saya ingin Oppo Eporus yang sekarang, Oppo Eporus Butar-Butar, untuk memberi kesempatan kepada calon Eporus yang akan datang untuk menyampaikan program mereka sebelum dilaksanakan Sinode Godang. Biar masyarakat dan HKBP, terutama masyarakat HKBP, warga HKBP mengetahui apa program dari Eporus, calon Eporus ini dan calon Eporus yang ini. Harus. Dan demikian juga Sekjen, sebelum dipilih jadi Sekjen, dia harus membuat suatu programnya. Calon-calon Sekjen itu harus diberi kesempatan membuat program kerjanya supaya warga HKBP juga tahu. Demikian juga dengan calon-calon, mungkin kalau calon-calon untuk departemen terlalu banyak. Yang dua ini aja dulu. Paling tidak yang dua itu, Sekjen, calon-calon Sekjen harus memaparkan programnya apa. Demikian juga terutama Eporus yang akan terpilih, yang akan maju ke sidang Eporus, pemilihan Eporus harus menyampaikan program. Sehingga warga HKBP tahu, kalaupun nanti tidak terpilih pun, kita sudah tahu. Oh, tidak terpilih karena apa? Kita bisa lihat dari program-programnya. Itu yang paling utama buat saya. Jadi bukan faktor suka dan tidak suka ya? Tidak ada faktor suka dan suka. Harus setiap calon Eporus menyampaikan programnya. Dan itu mohon kepada Amang Pendeta Eporus Butar-Butar yang sekarang ini memberikan kesempatan. Ya. Satu lagi Pak Pasaribu. Apa harapan Bapak kepada para pendeta nanti yang punya hak untuk memberikan suara di Sinode Godang HKBP 2024? Nah, harapan saya kepada para pendeta yang memilih Eporus ke depan, pilihlah Eporus yang visioner. Dan Eporus yang benar-benar bisa membawa maju HKBP, yang memberikan perhatiannya untuk kemajuan HKBP. Dan seperti saya bilang tadi ini, HKBP ini pendetanya pensiun pun nanti belum punya rumah. Dan ini harus kita pikirkan bersama. Dan itu ada di Eporus yang akan datang. Di Eporus yang akan datang ini harus merubah strategi HKBP sehingga pendeta-pendeta HKBP ketika mau pensiun pun sudah punya rumah. Itu harapan saya. Gitu ya. Baik, para sahabat Narwastu, kita sudah dengarkan pemikiran, perasaan, dan refleksi seorang anak bangsa yang kebetulan juga seorang anggota jemaat HKBP, Bapak Insinyur Sahat Parulian Pasaribu, Magister Pendidikan. Beliau dikenal sangat kritis terhadap HKBP, tapi beliau juga sangat peduli terhadap HKBP. Kiranya perbincangan kami ini ada manfaatnya. Terima kasih Pak Pasaribu. Terima kasih. Perbincangan kita. Para sahabat Narwastu, akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia.